tidak keras lagi, begitu maksudnya. Saudara-saudara, saya akan menyampaikan berita terbaru di mana Anies mungkin sudah tidak ada harapan lagi untuk membuktikan dan menaikkan elektabilitasnya karena memang dia itu jelek. Sudah cukup 5 tahun menjadi gubernur DKI dan semua hanya ngomong kesalahan dan dosa politik itu ada pada Surya Paloh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kembali di channel terbaru saya. Terima kasih kepada teman-teman masih setia menonton mendukung menyaksikan konten dari channel ini. Tentunya kita sudah melihat bagaimana cuplikan videonya. Kalau saya perhatikan akhir-akhir ini Saifuddin Ibrahim ini pindah haluan karena beberapa tahun belakangan ini Saifuddin Ibrahim ini kan menghujat agama Islam, mencaci maki agama Islam. Kini Saifuddin Ibrahim ini berpindah ke politik. Dan Saifuddin Ibrahim ini dibayar untuk mencaci maki Anies Baswedan, dibayar untuk mencaci maki Mahfud MD. Jadi ada orang tertentu yang membayar Saifuddin Ibrahim. Karena Saifuddin Ibrahim ini kan tidak tahan lagi dengan kehidupannya. Saifuddin Ibrahim dilarikan ke sana karena ada donaturnya, ada yang membiayai. 2 bulan kemudian Saifuddin Ibrahim ini ditinggalkan oleh donaturnya. Beberapa bulan terakhirnya Saifuddin Ibrahim ini ditinggalkan istrinya sampai Saifuddin Ibrahim ini jadi pemulung. Dan ini kesempatan emas sebenarnya bagi Saifuddin Ibrahim. Diizinkan ada yang membayar untuk menyerang Pak Anies Baswedan, kemudian di sini juga menyerang Pak Mahfud MD. Karena yang ditakuti oleh 02 itu hanya Pak Anies Baswedan dan Pak Mahfud MD. Itu yang mereka takuti. Jadi kepada teman-teman di sini jangan kemana-mana dulu karena kita akan mendengarkan bagaimana ocehan Saifuddin Ibrahim Bongak Duda Tua ini selanjutnya. Semua orang ketakutan dan serem. Rekam jejak Anies nggak ada yang bagus. Semua program yang dia canangkan itu hanya isapan jempol belaka karena tidak mendukung kebenaran apa yang telah ia lakukan. Semua bohong. Orang-orang pemilih DKI-nya, mak-mak, semua menyesal. Katanya tidak digusur, digusur. Reklamasi Pantai Jakarta, dia gagalkan, tetapi dilaksanakan, diteruskan. Wah, memang luar biasa kebohongan yang dilakukan oleh Anies ini. Kita sudah mendengarkan bagaimana ocehan Saifuddin Ibrahim Bongak Duda Tua ini tentang Pak Anies Baswedan. Jadi beberapa tahun belakangan ini Saifuddin Ibrahim ini dengan gencarnya, dengan semangatnya selalu menghina agama Islam, menghujat agama Islam, menghina Rasulullah SAW. Bahkan Saifuddin Ibrahim ini sempat mengusulkan agar ayat Al-Quran ini dihapuskan, 300 ayat. Tapi kenapa Saifuddin Ibrahim sekarang ini pindah haluan? Karena ekonomi di sana begitu tinggi, sudah ditinggalkan oleh beberapa donaturnya, ditinggalkan oleh istrinya, bahkan Saifuddin Ibrahim ini jadi pemulung. Kemudian hasil pulungan ini dicuri oleh orang lain. Nah, jadi Saifuddin Ibrahim ini benar-benar tidak tahan lagi menghidupi dirinya sendiri, tidak tahan lagi dengan kehidupannya. Sehingga ada tawaran masuk ke Saifuddin Ibrahim untuk menjelekkan Pak Anies Baswedan dan Pak Mahfud MD. Jadi tawaran ini diambil. Ini merupakan tawaran emas untuk Saifuddin Ibrahim ini. Makanya Saifuddin Ibrahim ini dengan semangatnya selalu menjelekkan Pak Anies Baswedan. Jadi Saifuddin Ibrahim pernah mengungkapkan bahwa ini sudah dibicarakan dengan Pak Prabowo. Saifuddin Ibrahim sendiri mengatakan kalau Pak Prabowo menang, maka Saifuddin Ibrahim pun bisa kembali ke negeri kita ini dengan aman dan tidak ditahan. Dan ini akan diangkat menjadi pejabat negara. Nah, jadi kepada teman-teman jangan kemana-mana dulu, kita dengarkan bagaimana ocehan Udin Bongak Duda Tua ini selanjutnya. Saya tidak politik praktis. Saya hanya mengamati. Sama dengan saya mengamati agama-agama karena saya adalah ahli perbandingan agama. Dan ahli perbandingan agama, saya keluar dari bangku kuliah perbandingan agama Usuluddin, khusus Kristologi. Dan tidak sedikit orang Kristen yang masuk Islam pada waktu itu karena saya melakukan kajian-kajian. Ternyata kajian saya salah. Untuk membunuh kesalahan saya itu, membayar semua kesalahan saya itu, saya masuk Kristen. Kalau saya ini pengamat, ya tidak lain, ya hanya sekedarnya saja. Karena seorang penginjil tidak boleh terlibat langsung di dalam politik praktis.
Seperti inilah akibatnya kalau otak kita itu hanya sekedar hiasan. Kalau otak kita itu sekedar hiasan, maka otak kita itu tidak akan berfungsi. Jadi si Udin Ponggak Duda Tua ini mengatakan bahwa dia ini sudah melakukan sebuah perbandingan agama. Kalau kita melakukan sebuah perbandingan agama, bukan hanya dua agama, tapi semua agama kita teliti. Kita melakukan penelitian terhadap agama ini, agama ini, agama ini. Bagaimana hasilnya? Mana yang lebih masuk akal? Tapi kalau kita itu hanya mempelajari satu agama, kemudian kita mengatakan saya melakukan sebuah perbandingan agama karena saya ini kristolog, itu bukan namanya melakukan sebuah perbandingan agama, tapi itu namanya sekolah pendeta. Jadi Saifuddin Ibrahim ini membodohi orang Kristen. Sebenarnya orang Kristen itu sadar dibodohi oleh Saifuddin Ibrahim. Cuman mereka paksakan, mereka ini mau mendengarkan apa yang diucapkan oleh Saifuddin Ibrahim. Karena bagi orang Kristen, Saifuddin Ibrahim ini adalah pahlawan. Tapi efek sampingnya mereka tidak mikirin itu. Efek sampingnya itu kalau Saifuddin Ibrahim terus menghujat agama Islam, Kristen itu semakin sepi. Karena begitu apa ayat Al-Quran yang diucapkan oleh Saifuddin Ibrahim, mereka teliti. Benar nggak? Ternyata nggak benar. Akhirnya mereka tertarik untuk belajar agama Islam. Mereka menemukan kebenaran di dalam Al-Quran. Bukan menemukan kebenaran lewat mimpi. Kebanyakan kan kesaksian dari Kristen ini selalu mengatakan bahwa kami menemukan kebenaran itu lewat mimpi. Jadi seperti inilah kebohongan penghujat agama Islam. Tapi sekarang penghujat agama Islam ini sudah pindah haluan. Jadi kepada teman-teman silahkan dibagikan agar saudara-saudara kita yang lain mendengar bagaimana cacian mereka terhadap Pak Anies Baswedan. Mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.